Halo, assalamualaikum Bu Astria. Waalaikumsalam Bu Ati. Mohon maaf Bu Astria, apa saya mengganggu waktunya Bu? Oh tidak Bu, ada apa Bu ya? Saya lihat kok sepertinya ada sesuatu ini. Iya Bu, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Saya mau curhat tentang masalah Bu. Apakah Bu Astria bisa membantu masalah saya Bu? Tidak apa-apa Bu Ati. Jadi apa nih yang mau diceritakan pada hari ini? Oh iya Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu, tentang permasalahan saya. Ya silakan Bu Ati ceritakan apa yang menjadi kendala atau yang membuat Bu Ati merasa tidak nyaman. Oh iya Bu, waktu pembelajaran saya hari Senin tadi Bu ya, ada beberapa siswa di kelas tuh yang aktif Bu, tapi aktifnya nih bukan aktif belajar, tapi aktif keluar masuk kelas, mengganggu teman, dan melakukan aktivitas yang di luar kegiatan belajar itu Bu. Oh, jadi di dalam kelas Ibu Ati terdapat siswa yang aktif eh, di dalam hal mengganggu teman seperti itu Bu ya. Mungkin sering keluar masuk kelas, apakah begitu Bu? Iya Bu, jadi kegiatan siswa saya yang satu itu mengganggu teman-temannya. Saya juga bingung bagaimana saya mengatasi masalah ini, Bu. Kalau boleh tahu siswa kelas berapa ya Bu? Dia ini kelas 10 Bu, 10 DKV 1. Oh, kelas 10. Iya, Jadi Bu. menurut Ibu Ati, anak yang baik itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya, Bu ya, anak yang baik tuh tentunya dia fokus ke pembelajaran, kemudian dia tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru, dia punya kesadaran diri sebagai murid, menjalankan tugas dan peraturan yang ada di sekolah, kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan dan tidak mengganggu teman-temannya di kelas. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Oh iya, benar sekali Bu ya. Jadi anak yang baik itu menurut Ibu Ati anak yang bertanggung jawab, yang mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan apa yang dibilang oleh guru-gurunya ketika di sekolah Bu ya. Eh, Sebelumnya apakah Ibu Ati pernah bertanya kepada temannya bagaimana keseharian anak tersebut ketika di pelajaran lain? Sebelumnya saya sudah tanya, Bu, dengan teman sebangkunya. Katanya sih dia juga sering mengganggu teman-temannya, tapi akhir-akhir ini lebih sering mengganggu gitu, Bu. Oh, jadi, anak tersebut memang suka mengganggu temannya, Bu, ya. Iya, Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah bertanya sama wali kelasnya, atau sama guru BK, atau rekan guru-guru yang lain, bagaimana anak tersebut ketika pembelajaran atau, mengikuti pembelajaran mata pelajaran lain selain pelajaran Bu Ati? Hmm, saya sudah bertanya dengan guru olahraga, Bu. Ya, mungkin saya pikir siswa tersebut kurang suka dengan pelajaran saya. Mungkin kalau pelajaran olahraga dia lebih menurut. Ternyata anak ini memang tipe yang kinestetik, Bu. Jadi kalau pelajaran olahraga dia lebih aktif dan lebih bagus nilai praktiknya dibanding teman-temannya yang lain, Bu. Tapi kalau saya tanya dengan guru bahasa Indonesia, siswa ini jahilnya ya sama seperti pada saat pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya. Jadi sepertinya anak tersebut menyukai pelajaran olahraga, Bu ya. Iya, Bu. Oh, gitu. Apakah Ibu Ati pernah menanyakan hal lain, bagaimana cara guru olahraga tersebut
mengajarkan? Apakah ketika anak tersebut senang mengikuti pelajaran di luar kelas atau, pelajaran di dalam kelas? Seperti itu, Bu. Waktu itu sudah saya tanya dengan Pak Wisnu ya, Bu, ya, guru olahraga. Ya. Jadi, anak ini karena lebih aktif, jadi pada saat praktikum dia sering didahulukan dan juga sering dijadikan, ketua kelompok. Jadi dia lebih bisa mengelola, emosi dan juga tingkah lakunya di dalam pembelajaran, Bu. Oh, iya iya. Jadi, selama ini pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di dalam kelas? Saya menyadari, Bu, dalam beberapa minggu ini kan saya masih materinya berkaitan dengan hafalan, jadi saya lebih sering, metode ceramah begitu, Bu. Jadi saya ceramah, kadang saya suruh siswanya membaca, kalau praktikum belum saya laksanakan, Bu. Hmm, jadi rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Kalau setelah saya bertanya dengan Pak Wisnu tadi, sepertinya metode praktikum ini cocok diterapkan di kelas 10 DKV 1, Bu, ya, apalagi untuk menangani siswa yang tadi sepertinya, gaya belajar siswa yang tidak bisa diam alias kinestetik itu harus saya fasilitasi, salah satunya dengan melakukan praktikum. Menurut Oh, Ibu, apakah, pendapat saya ini sudah bagus atau bagaimana, Bu? wah, ide bagus itu, Bu. Jadi Bu Ati akan menerapkan gaya belajar, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak seperti itu, Bu ya. Iya, Bu, akan saya Selain usahakan. ya, selain dari itu ada alternatif lain, Bu, yang akan Ibu lakukan? Kalau saya ini baru kepikiran, Bu, ya, setelah saya lihat-lihat di TikTok, ada banyak guru yang menerapkan media pembelajaran lain selain buku. Guru tersebut juga memanfaatkan HP di dalam pembelajaran seperti kuis-kuis online itu sepertinya menyenangkan, Bu, ya, kalau diterapkan di kelas tersebut. Mungkin nanti Ibu bisa membantu memfasilitasi, kelas saya dengan, infokus yang baru, Bu, ya. Wah, keren sekali, Bu. Jadi anak-anak Ibu ajak menonton video seperti itu, Bu ya. Iya, Bu. Oh ya, bagus sekali, Bu. Jadi untuk melakukan hal tersebut kira-kira apa lagi yang harus Ibu lakukan? Sepertinya saya perlu, berkolaborasi, Bu, dengan wali kelasnya, dengan guru lain, dan juga mungkin, seluruh siswa yang ada di kelas itu supaya, pembelajaran ini berlangsung secara kondusif, tidak ada lagi siswa yang mengganggu teman-temannya di kelas, begitu, Bu? Oh iya, Bu ya. Jadi eh, bagus sekali Bu ya apa yang akan Ibu terapkan itu semoga anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran secara aktif, kemudian bersemangat Bu ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Iya, Bu. Jadi dari pembicaraan kita pada malam hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini? Kalau menurut saya, Bu, ya, sepertinya siswa itu memang memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi kita sebagai guru, ya tidak menutup kemungkinan untuk selalu belajar, untuk selalu memfasilitasi murid kita, Bu. Jadi tidak terpaku hanya dalam satu model pembelajaran saja. Jadi, saya perlu melakukan perbaikan cara mengajar di dalam kelas, begitu menurut saya, Bu. Oh, jadi Ibu akan eh, melakukan pembelajaran yang berbeda, Bu ya, dari sebelumnya. Iya, Bu. Eh, kalau misalnya
dari bayangan Ibu, kira-kira berhasil nggak cara-cara tersebut, Bu? Menurut saya ada, peningkatan, maksudnya mungkin akan lebih kondusif lagi, Bu, ya, mengingat mungkin kalau pembelajarannya model dan metodenya berbeda, siswa lebih antusias, lebih semangat, dan lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi, apa yang akan saya sampaikan ini tersampaikan di kelas, begitu. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali, Bu, ya. Kira-kira kapan Ibu Ati akan menerapkan rencana tersebut? Mmm, Kalau jadwal pelajaran saya nih di hari Rabu depan, Bu. Jadi mungkin Rabu depan saya bisa langsung mempraktekkan rencana ini. Oh ya, kebetulan minggu depan juga ada materi yang bisa dipraktekkan, jadi bisalah nanti saya langsung terapkan di kelas 10 itu, Bu. Wow, cepat sekali, Bu, ya. Iya, Tentunya Ibu sudah mempersiapkan, semua media ajarnya, Bu, ya. Luar biasa nih, Bu Ati. iya, Bu. Saya jadi penasaran bagaimana hasilnya nanti ketika Ibu menerapkan pembelajaran yang berbeda ini. Saya tunggu ya, Bu, cerita selanjutnya bagaimana perkembangan anak setelah Ibu Ati menerapkan metode-metode baru ini. Eee, Kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi, Bu, ini untuk Ibu Ati menceritakan hal-hal tersebut? Iya, Bu Asri, ya, secepatnya akan saya ceritakan. Jadi kan Rabu depan saya praktikum. Nah, mungkin kalau Ibu Astria tidak ada kegiatan MKKS, siangnya kita mungkin bisa bertemu, Bu, atau mungkin nanti, eee, kita bisa bertemu di ruang Ibu atau mungkin saya telepon lagi di hari Kamisnya, begitu, Bu. Bagaimana kalau menurut Ibu? Oh iya, saya setuju, Bu. Eee, Ibu tunggu ya bagaimana kelanjutannya. Nanti konfirmasi saja mau bertemu langsung di sekolah atau kita teleponan, Bu, ya. Oh iya, siap, Bu. Ya semoga saja yang saya rencanakan dan kita rencanakan ini berjalan dengan baik, Bu, ya. Iya, amin. Oke, Bu Ati ya, saya rasa itu saja. Oh Oh iya, 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 ya Bu. gimana, Bu? Eee, apa ada teman-teman lain yang melakukan curhat begini juga, Bu? Atau kira-kira hanya saya saja yang mengalami masalah ini, Bu, ya? Oh, kemarin ada, Bu, itu guru bahasa Inggris, sempat Mhm. bercerita juga sama Ibu, tapi mohon maaf, Bu, karena bentuknya privasi kan jadi saya tidak bisa menceritakan apa yang sudah pernah kami ceritakan seperti itu, Bu. Dan saya sangat senang Bu Ati bisa bercerita sama saya, dan lain kali atau kemudian hari kalau mau cerita, cerita saja Bu, saya siap untuk mendengarkan, apa yang menjadi keluhan Ibu di sekolah. Oh begitu, Bu, iya iya, terima kasih. Jadi, pembicaraan ini bisa dikatakan bersifat rahasia, Bu, ya, antara kita Iya berdua. Oh iya, iya, antara makasih, kita Bu, ya. berdua saja, iya. Ya, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, Ibu juga sudah mengarahkan bagaimana cara, mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oh iya, sama-sama Bu Ati. Ya, sama-sama juga Bu Asri, ya. Mungkin Ibu ada kegiatan lain? Oh iya Bu, kebetulan saya ada kegiatan lain, mungkin lain waktu kita sambung lagi. Dan seperti Ibu bilang tadi, Ibu selalu siap untuk mendengarkan Bu Ati ya. Terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama Bu Asri, ya, terima kasih Bu, ya, maaf mengganggu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.